الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini kita melanjutkan materi fikih kita dan judulnya untuk malam hari ini adalah Kaifiyatus Shalah bid-dalili wa ta'lil. Tata cara salat akan tapi secara ringkas ya, tidak secara detail karena kalau secara detail memerlukan beberapa kali majelis berdasarkan dalil dan ta'lil. Masalah yang pertama dalam hal ini adalah la takunu sholatu syar'iyyatan illa binniyah. Bahwasanya salat itu tidak sah kecuali dengan niat. Tidak akan menjadi salat yang syar'i. Syar'i itu yang sesuai syariat atau yang diterima syariat kecuali dengan niat. Adapun dalilnya semua orang saya kira sudah pernah membaca hadisnya. Hanya ada yang hafal hadisnya, ada yang tidak hafal. Tapi kalau para santri pesantren mesti hafal karena ini hadisnya disebutkan di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah pada nomor yang pertama, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Innama sesungguhnya tiada lain al-a'malu amalan-amalan itu binniyat dengan niatan-niatan. Artinya kalau tidak ada niatnya maka tidak sah. Salat tanpa niat tidak sah. Puasa tanpa niat tidak sah. Dan seterusnya. Maka hadis ini para ulama mengatakan ini adalah thulutsuddin, sepertiga agama. Kenapa? Karena semua masalah dalam agama Islam ini semuanya kalau tidak keyakinan atau kemudian amalan atau kemudian apa? Ucapan atau bisa dibagi dengan pembagian yang lain. Nah, maka amalan itu adalah merupakan sepertiganya. Karena itulah harus disertai dengan niatan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Qaf, ini singkatan dari muttafaqun alaih, dari hadisnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Dan hadis ini termasuk hadis yang unik, yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi saja, Umar bin Khattab saja. Abu Bakar, Uthman, Ali, Abu Hurairah, Aisyah, Anas tidak ada yang meriwayatkan. Yang meriwayatkan hanya satu orang, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena itu hadis ini oleh para ulama disebut sebagai al-hadis al-fardul mutlaq, sebuah hadis yang diriwayatkan seorang diri saja, yaitu Umar bin Khattab saja. Kemudian Umar bin Khattab juga mempunyai murid satu orang saja. Tapi setelah itu kemudian muridnya bercabang sangat banyak sekali. Nah, sehingga hadis ini diriwayatkan oleh satu orang dari rawinya yang pertama, yaitu Umar bin Khattab. Kemudian bawahnya, adapun kemudian bawah-bawahnya setelah itu banyak yang meriwayatkannya. Dan hadis yang diriwayatkan oleh satu orang sahabat itu tidak selalu dhaif. Bisa dhaif, bisa sahih, bisa hasan. Tergantung kepada sanadnya dulu, diperhatikan apakah orang-orangnya rawi-rawi thiqat ataukah tidak thiqat. Nah, ini contoh hadis al-fardu al-mutlaq dan ini merupakan dalilnya. Masalah yang kedua, arkanuha kulluha muftaradah illa syai'an, qu'udut tasyahhudil awsat wa jilsatul istirahah. Semua rukun salat adalah hukumnya wajib selain dua saja. Yang pertama adalah duduk tasyahud yang pertama, maka ini tidak wajib tapi sunnah. Dan duduk istirahat ini juga tidak wajib tapi sunnah. Nah, hukum seperti ini diketahuinya dari mana? Para ulama menetapkannya dari mana? Karena selalu saja ketika para ulama menetapkan sebuah hukum itu pasti ada dalilnya atau ada ta'lilnya. Nah, mereka mempunyai dalil yang dalilnya itu disebut oleh para ulama sebagai haditsil musii salatahu. Hadis tentang orang yang salatnya jelek ya. Jadi ceritanya itu ada orang masuk masjid, sholat dengan sangat cepat, tidak sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan, kembali lagi wudu, kemudian sholat lagi. Orang itu kemudian keluar wudu, sholat lagi. Setelah itu salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, ulangi lagi, kamu belum sholat. Wudu lagi, sholat lagi. Diulangi sampai 3 kali. Akhirnya yang hitungan yang ketiga, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, la uhsin illa hadha. Saya nggak bisa melakukan kecuali kayak gitu. Fa'alimni, maka tolong ajari saya. Ini sahabat yang baik ya. Jadi dia bodoh tapi merasa bodohnya. Sehingga dia tidak sombong terhadap ilmu yang akan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Nah, di dalam hadis al-musyi' salatahu, orang yang salatnya jelek ini, Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah bersabda kepada orang ini beberapa masalah. Kalau kamu salat, maka lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Nah, semua itu adalah merupakan rukun-rukun salat. Adapun yang tidak disebutkan oleh Nabi dalam hadis itu, berarti itu namanya bukan sesuatu yang wajib. Itu hanyalah sesuatu yang sunnah saja. Alias apa? Kalau seseorang itu salat tanpa melakukan sesuatu yang sunnah itu, maka salatnya tetap sah. Meskipun pahalanya bisa saja kurang. Misalnya nih, ketika kita rukuk, kita membaca apa? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nah, yang rukun atau yang wajib itu hanyalah rukuknya saja. Adapun bacaannya ini tidak wajib. Sehingga kalau ada orang misalnya pas rukuk ngelamun tanpa membaca apa-apa, imamnya sudah sami Allahu liman hamidah, maka dia ikut sami Allahu liman hamidah, pas rukuknya diam tidak baca apa-apa, ini salatnya sah. Kenapa? Karena bacaan rukuk tadi bukan merupakan sebuah kewajiban, tapi merupakan sunnah-sunnah salat. Nah, itulah alasannya kenapa para ulama menetapkan hukum seperti ini. Semua gerakan di dalam salat itu adalah wajib selain dua saja. Yang pertama, tasyahud yang pertama. Apakah ada dalil yang menunjukkan bahwasanya tasyahud yang pertama ini tidak wajib? Ada. Yaitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam suatu saat salat 4 rakaat, akan tapi pada rakaat yang kedua, beliau semestinya duduk tasyahud awal, beliau langsung bangkit ke rakaat yang ketiga. Kemudian pada rakaat yang keempat, sebelum beliau salam, maka beliau 2 rakaat sujud sahwi. Nah, duduk tahiyat awal yang dilupakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian diganti dengan 2 sujud sahwi, ini menunjukkan bahwasanya tasyahud awal itu tidak wajib. Karena kalau dia wajib, maka harus didatangkan itu sujud, harus diganti. Nggak bisa diganti hanya dengan 2 kali sujud sahwi saja, nggak bisa. Baik. Kemudian kecuali duduk istirahat. Ini duduk istirahat dalilnya apa? Bahwasanya dia termasuk sunnah. Dalilnya adalah karena sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan tata cara salat Nabi itu terbagi menjadi 2. Ada sahabat yang meriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika selesai dari rakaat yang pertama mau bangkit kepada rakaat yang kedua, maka beliau duduk istirahat dulu. Jadi duduk istirahat itu adalah duduk yang dilakukan setelah sujud yang kedua. Kemudian sebelum bangkit kepada rakaat yang kedua, maka beliau duduk terlebih dahulu. Sebentar aja. Ya. Duduk sebentar, baru kemudian bangkit. Ini namanya duduk istirahat. Yang meriwayatkan duduk istirahat dari sahabat-sahabat Nabi yang ada, itu hanya 1 orang. Yaitu Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Sementara yang lain-lain tidak meriwayatkannya. Ya, maka hal ini, kata ulama, menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam kadang-kadang duduk istirahat, kadang-kadang juga tidak duduk istirahat. Karena itu jangan terlalu keras di dalam mengingkari masalah ini meskipun mungkin berbeda pendapat dengan antum. Karena saya pernah mengalami, suatu saat saya sholat di sebuah masjid, saya termasuk yang mengikuti pendapat tidak perlu duduk istirahat. Nah, kemudian di samping saya ada orang yang mengikuti pendapat wajib duduk istirahat. Maka ketika rakaat yang pertama sudah selesai, saya langsung bangkit kepada rakaat yang kedua tanpa duduk istirahat. Yang di samping saya duduk istirahat dulu, kemudian narik pundak saya, duduk dulu. Nah, ini nggak benar kayak gini. Silahkan antum berpendapat begitu, nggak ada masalah. Tapi jangan paksa orang untuk mengikuti pendapat antum karena sama-sama ada dalilnya, ada hujjahnya. Maka duduk istirahat ini menurut Al-Imam Ibnul Qayyim atau yang lainnya itu adalah dilakukan ketika diperlukan saja. Yaitu ketika seseorang pas sakit misalnya, dia perlu duduk istirahat, silahkan duduk istirahat ya, sebelum bangkit ke rakaat yang kedua. Atau orang yang sudah sepuh, yang mungkin sudah cukup gemuk badannya, ya, sehingga tidak bisa gesit naik langsung pada rakaat yang kedua, maka boleh dipersilahkan untuk duduk istirahat dulu. Tapi untuk anak-anak muda, saya kira nggak perlu duduk istirahat ya. Kenapa duduk istirahat padahal tidak diperlukan? Baik, kemudian masalah yang ketiga, la yajibu min adhkariha illa arba'ah, takbiratul ihram wal fatihah wat tasyahhudul akhir wat taslim. Wirid yang wajib di dalam salat itu hanya ada 4. Yang pertama takbiratul ihram, takbir yang pertama Allahu Akbar itu. Kemudian surat Al-Fatihah, kemudian tasyahhud akhir, kemudian salam. Selain bacaan 4 ini, maka semuanya adalah bacaan-bacaan sunnah seperti yang sudah saya contohkan tadi, misalnya bacaan rukuk. Seseorang ngalamun tidak membaca, dia langsung i'tidal mengikuti imam, ini salatnya sah. Kenapa sah? Karena yang dia tinggalkan bukan suatu kewajiban, tapi suatu kesunahan di dalam salat.
Kenapa disebut sebagai sunnah? Karena tidak disebutkan oleh Nabi di dalam hadis al-musi'i sholatahu. Hadis tentang orang yang sholatnya jelek. Baik, mari kita perhatikan salah masing-masing dari 4 yang wajib ini. Yang pertama takbiratul ihram. Dalilnya apa bahwasanya takbiratul ihram itu wajib? Selain dalilnya adalah hadis al-musi', maka dalilnya juga ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lafal yang lain. Beliau mengatakan as-salatu, salat itu tahrimuha, pengharamannya, maksudnya permulaannya itu adalah at-takbir, yaitu takbiratul ihram. Wa tahliluha, dan penghalalannya atau penutupannya itu adalah at-taslim, salam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan perhatian bahwasanya salat itu harus ada takbirnya, harus ada salamnya. Kalau tidak ada takbirnya, tidak ada salamnya, bukan salat. Sehingga para ulama ketika mendefinisikan apa sih salat itu, mereka mengatakan ibadatun makhsusah. Salat adalah sebuah ibadah yang khusus, bi kaifiyatin makhsusah, dengan cara-cara yang khusus, bi niyatin ibadah, dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, sehingga tidak bisa disebut salat kecuali kalau ada takbirnya dan ada salamnya di akhirnya. Hatta salat jenazah. Salat jenazah itu tetap saja Allahu Akbar pertama kalinya. Kemudian terakhirnya Assalamualaikum. Karena itu juga salat. Nah, sehingga dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan juga bahwa kalau ada sebuah perbuatan yang tidak diawali dengan takbir, tidak diakhiri dengan salam, itu berarti bukan salat. Kalau bukan salat, berarti syarat-syarat salat tidak ada di situ. Misalnya sujud tilawah. Antum membaca ayat yang namanya ayat sajdah. Pada dalam surat Iqra misalnya, wasjud waqtarib. Nah, itu kan disunahkan untuk sujud sajdah. Apakah boleh kita melakukan sujud sajdah pada saat kita tidak sedang wudu? Ya, artinya kita tidak punya suci, kita sudah batal. Jawabannya adalah boleh. Kenapa? Karena sujud tilawah ini bukan salat, sehingga tidak disyaratkan sebagaimana salat. Kalau salat harus suci dulu. Bolehkah ketika sujud tilawah itu tidak menghadap ke arah kiblat, tapi menghadap ke arah timur, ke utara, ke selatan? Boleh. Kenapa boleh? Karena itu bukan salat. Dan yang harus menghadap ke arah kiblat itu adalah apa? Salat. Meskipun supaya lebih hati-hati, sebaiknya pada saat sujud tilawah kita menghadap ke arah kiblat. Kenapa? Karena arah kiblat pertama itu adalah arah yang paling utama, melebihi arah-arah yang lainnya. Dalilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan siapa yang meludah ke arah kiblat, maka ludahnya nanti di hari kiamat akan diletakkan oleh Allah di antara kedua matanya sini. Maka dilarang kita meludah ke arah kiblat, karena itu berarti tidak menghormati arah kiblat. Ini alasan pertama, kenapa sebaiknya sujud tilawah menghadap ke arah kiblat. Alasan yang kedua, karena diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga sujud tilawah ke arah kiblat. Kemudian yang ketiga, alasan ketiga adalah supaya menghindari perselisihan para ulama. Karena sebagian ulama ada yang mengharuskan menghadap ke arah kiblat untuk sujud tilawah, meskipun yang lebih kuat adalah tidak harus ya, karena itu bukan salat. Wallahu taala alam bis-shawab. Kemudian surat Al-Fatihah, apa dalilnya bahwasanya itu wajib? Bahwasanya kalau tidak pakai Al-Fatihah maka salatnya tidak sah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hadis yang beliau ulang sampai 3 kali. Kalau nggak keluar nih kenapa nih? Coba. Nah, ini salah ngetiknya ya. Maka nggak keluar. Kata kuncinya adalah khidaj. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu salatin, setiap salat, la yuqra'u fiha, yang tidak dibaca padanya bi ummil kitab, surat Al-Fatihah, fahiya khidaj, maka salat itu kurang. Ini riwayat Ibnu Majah. Riwayat Muslim, fahiya khidajun, maka dia itu salat yang kurang. Fahiya khidajun, maka dia itu salat yang kurang. Fahiya khidajun, maka dia itu salat yang kurang. Ghairu tamam, yang tidak sempurna. Tidak sempurna, nah berarti tidak sah, sehingga harus diulangi lagi. Tapi kalau misalnya kita salat 4 rakaat ya, nah pada rakaat yang pertama saja kita tidak membaca Al-Fatihah, sementara 2, 3, 4 kita sudah membaca Al-Fatihah, nah ini tidak mengulangi semuanya, tapi mengulangi yang pertama saja, yang tidak ada Fatihahnya. Yang tidak sah itu adalah yang tidak ada Fatihahnya saja. Ini menunjukkan Fatihah termasuk bacaan yang wajib, apabila ditinggalkan maka salatnya tidak sah. At-tasyahudul akhir, dalilnya itu karena perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini karena majelis ini kita ringkaskan ya, sehingga tidak semua dalil kita tampilkan, insyaallah pada waktu yang akan datang saja. Pada
pembahasan yang lebih rinci untuk masalah-masalah gerakan sholat, akan kita tampilkan juga dalil-dalilnya. Adapun salam, maka dalilnya tadi sudah lewat, yaitu sama dengan dalil takbiratul ihram, yaitu Nabi mengatakan pengakhirannya sholat itu adalah salam. Masalah yang keempat, siwas sittatil madhkurah sunanuha. Selain 6 hal yang sudah disebutkan di atas tadi, maka itu termasuk sunnah-sunnah sholat. 6 hal yang mana? Tadi sudah kita bicarakan, yaitu 4 bacaan dan juga 2 gerakan. Kok 6 hal sih? Ya. Pokoknya selain yang sudah disebutkan di atas ya, bukan 6 ya, banyak. Baik, al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, sunanus sholati tis'ah. Ya, kalau kita sudah membahas yang sebelum-sebelumnya sehingga tersisa 9 perkara yang belum disebutkan. Maka ini semuanya adalah termasuk sunan, ya, termasuk sunnah-sunnah. Yang pertama, raf'ul yadaini fil mawadhi'il arba'ah, yaitu angkat tangan pada tempat-tempat yang 4, maksudnya adalah selain takbiratul ihram. Mau rukuk itu angkat tangan ya, mau i'tidal itu angkat tangan. Kemudian mau bangkit lagi itu angkat tangan, ya kan? Bangkit ke rakaat yang ganjil. Nah, ini adalah sunanus shalah. Sehingga ketika seseorang itu ketika dia rukuk misalnya tidak angkat tangan, ini salatnya sah. Meskipun pahalanya kurang karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dhammul yadain, mengumpulkan 2 tangan, maksudnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri begini. Nah, ini sunnah. Sehingga kalau ada orang salat seperti mazhab Malikiyah, yaitu tangannya dilepas gini. Atau seperti orang-orang Syiah. Pernah lihat orang Syiah salat, dilepas. Allahu Akbar. Kenapa? Karena dalam mazhab Syiah itu kalau ada orang salat tangannya sedua begini, maka salatnya batal, harus diulang lagi. Tapi kalau dalam mazhab Malikiyah enggak. Begini enggak batal, akan tapi mereka juga melepas ya. Kenapa? Karena menurut mereka tidak ada hadis yang sahih bahwasanya mengumpulkan kedua tangan ini. Tapi yang benar adalah banyak sekali hadis yang sahih yang menunjukkan tangan itu diletakkan kanan di atas kiri di dalam salat, bahkan itu merupakan sunnah seluruh para nabi. Apa dalilnya? Kata kuncinya adalah ma'syarul anbiya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna sesungguhnya kami ma'syarul anbiya, seluruh para nabi umirna, kami diperintahkan an nu'ajjila, untuk menyegerakan iftarana, buka puasa, wa nu'akhira sahurana, dan mengakhirkan sahur kami, wa nad'a, dan kami meletakkan aymanana, tangan kanan kami, ala syama'ilina, atas tangan kiri kami, fi sholati, di dalam salat. Ma'syarul anbiya, seluruh para nabi. Zahirnya menunjukkan dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya salatnya itu sama, yang meletakkan begini. Maka ini dalil yang sahih dari Tabarani dan derajatnya dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani sebagai hadis yang sahih. Kemudian yang ketiga, at-tawajjuh. Ini termasuk sunnahnya salat. Tawajjuh itu nama lain dari doa iftitah, yaitu setelah takbiratul ihram kita berdoa, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, dan seterusnya. Atau doa yang lain, pokoknya doa iftitah. Itu termasuk sunnah. Sehingga kalau antum tergesa-gesa misalnya, maka tidak memakai doa tawajjuh atau iftitah, enggak apa-apa. Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Langsung Fatihah, enggak ada masalah. Yang keempat, at-ta'awudz ya, membaca ta'awudz ini juga sunnah. Karena ta'awudz ini bukan termasuk Al-Fatihah. Adapun yang termasuk Al-Fatihah itu adalah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, itu ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah. Sehingga kalau seseorang salat setelah takbir langsung alhamdulillahirabbil alamin, salatnya enggak sah. Karena bismillah itu sudah termasuk Al-Fatihahnya. Berarti dia Fatihahnya kurang. Apa dalilnya bahwasanya bismillah itu termasuk Al-Fatihah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan dalilnya ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Idza qara'tum alhamdulillah, jika kalian itu membaca alhamdulillah, maksudnya surat alhamdulillah, yaitu surat Al-Fatihah, faqra'u, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Innaha, sesungguhnya dia itu adalah ummul Quran, induknya Al-Quran, wa ummul kitab, induknya Alkitab Al-Quran, wa sab'ul mathani, dan 7 ayat yang diulang-ulang, wa bismillahirrahmanirrahim, dan bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu dari ayatiha, ayat-ayatnya yang 7. Jadi ngitungnya itu bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, alhamdulillahirabbil alamin ayat yang kedua, dan seterusnya. Ini riwayat Daruqutni dan derajatnya sahih menurut Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Meskipun nanti kalau antum buka mushaf Al-Qur'an ya, nanti antum akan dapatkan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama.
Ayat pertama itu alhamdulillahirabbil alamin dalam mushaf-mushaf kita. Ya mungkin ada perbedaan antara satu mushaf dengan yang lainnya. Tapi saya sudah mencoba beberapa mushaf saya buka itu banyak yang ayat pertamanya itu bukan bismillah tapi alhamdulillah. Yang enggak ada masalah itu mazhab mereka. Tapi kalau sudah kita lihat hadisnya sahih, sudah kita mengikuti hadis yang sahih saja. Maka Al-Fatihah, bismillah termasuk Al-Fatihah, maka wajib hukumnya dibaca. Adapun ta'awudz maka termasuk sunnah. Yang kelima at-ta'min, yaitu membaca amin. Ini juga termasuk sunnah. Sehingga kalau ada orang sholat, imamnya mengatakan amin, dia nggak mau mengucapkan amin. Atau mungkin dia ngantuk tidak membaca amin, ya sholatnya sah, nggak ada masalah. Ada cerita salah satu ikhwah atau salah satu asatid kita yang pergi ke India, ya. Nah, tampaknya di sana itu aminnya tidak ada yang jahar, tidak ada yang keras. Maka imamnya ketika waladhdallin, dia orang Indonesia keras sendiri, ya. Amin. Padahal semua masjid nggak ada yang bunyi. Nah, ini kenapa? Karena dia kurang paham bagaimana mazhab-mazhab para ulama. Ada sebagian yang bermazhab amin itu nggak ada. Ya silakan dibaca, tapi jangan dikerasin. Nggak ada sunnahnya mengeraskan untuk mereka. Tapi kita dapatkan hadis-hadis yang sahih bahwa Nabi itu mengeraskan, ya, sehingga suara Nabi didengar oleh makmum yang dekat dengan beliau. Yang keenam, qira'atu ghairil Fatihah, membaca surat selain Al-Fatihah, ini juga sunnah. Sehingga kalau misalnya imam mengucapkan waladhdallin amin, langsung Allahu akbar rukuk, ya salatnya sah. Tapi jangan dilakukan ya, karena Nabi tidak melakukan seperti itu. Ini kita bicara sah atau tidaknya saja ya. Bukan apakah baik atau tidak baik, ya itu jelas tidak baik karena tidak sesuai dengan Nabi. Kemudian nomor 7 at-tasyahudul awsat, tasyahud yang pertama atau tasyahud yang tengah, itu juga sunnah saja. Tadi sudah disebutkan dalilnya. Al-azkarul waridah fi kulli ruknin, zikir-zikir yang ada dalilnya yang dibaca oleh Nabi pada setiap rukun, yaitu ketika rukuk baca apa, i'tidal baca apa, itu semuanya adalah sunnah-sunnah. Sehingga tidak dibaca pun salatnya sudah sah. Yang kesembilan al-istikthar minad du'a bi khairid dunya wal akhirah bima warda wa ma lam yarid. Memperbanyak doa, meminta kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, baik doa itu ada dasarnya atau ada riwayatnya maupun doa itu tidak ada riwayatnya. Itu juga merupakan sunnah salat. Nah, dan kalimat ini, kalimat yang terakhir ini menunjukkan bahwasanya doa dalam salat itu bebas. Boleh kita membuat doa kita sendiri. Atau boleh kita membaca doa yang ada di dalam Al-Quran. Rabbi zidni ilma. Atau doa yang ada dalam hadis. Rabbi qini adzabaka. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Atau kita bikin doa sendiri. Ya. Mungkin ada pemuda yang belum menikah. Maka dia mengatakan Allahumma zawwijni. Ya Allah nikahkanlah saya. Ini doa ini nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam hadis Nabi SAW. Tapi antum baca dalam salat silahkan. Ini adalah pendapat yang lebih sahih dalam hal ini. Memang dalam hal ini ada sebagian ulama sangat keras, sehingga mengatakan tidak boleh membaca doa dalam salat kecuali yang ada dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi SAW. Tapi yang lebih tepat adalah diperbolehkan doa yang kita bikin. Dalilnya apa? Yaitu orang yang pada saat dia menjadi makmumnya Mu'adz bin Jabal, maka orang ini mundur dari jamaah. Karena apa? Mu'adz bin Jabal bacanya terlalu panjang, yaitu salat Isya bacanya surat Al-Baqarah khatam. Kira-kira antum juga nggak akan kuat, Pak. Nah, orang ini nggak kuat dia, maka dia mundur, nggak ikut salat jamaah. Maka orang-orang kemudian mengatakan munafik ini. Karena apa? Meninggalkan imamnya. Maka orangnya nggak terima disebut munafik. Seakan saya laporkan imam saya kepada Nabi SAW. Dilaporkan kepada Nabi SAW yang dimarahi bukan orang ini, tapi Mu'adz dimarahi sangat keras ya, karena Mu'adz sebagai imamnya. Afattanun anta, afattanun anta, afattanun anta. Nabi suaranya keras. Apakah kamu suka memfitnah orang? Yaitu membuat apa? Membuat sesuatu yang tidak aman di dalam umat Islam ini, membuat fitnah. Maka kemudian Nabi SAW menyuruh dia membaca surat-surat yang pendek saja, ya Al-Lail, Al-Ghasyiyah dan yang lain-lainnya. Nah, di akhir cerita, orang itu mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak tahu apa yang kamu baca dalam doamu, doa apa yang kamu baca, demikian juga doa yang dibaca Mu'adz bin Jabal, saya tidak tahu. Tapi yang penting saya itu membaca doa Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Saya minta jannah, berlindung dari neraka. Maka Nabi mengatakan, haulaha nudandin. Doa kami juga sekitar itu. Maka berarti ini menunjukkan Nabi membebaskan dia. Silahkan kamu doa, terserah, bebas, terserah. Karena Nabi SAW tidak memarahi orang itu ketika dia membaca doa yang dia gubah dari dirinya sendiri. Adapun doa dengan bahasa selain bahasa Arab, nah ini mahallu khilaf. Dikhilafkan atau diperselisihkan oleh ulama.
Saya bertanya kepada guru saya yang dari Madinah, namanya Syekh Walid Saifun Nasr, beliau mengatakan la yajuz, tidak boleh. Kenapa? Kata beliau, karena sahabat Nabi itu tidak semuanya orang Arab. Ada orang Persia, seperti Salman Al-Farisi, dan yang lain-lainnya. Tapi tidak pernah ada riwayat bahwasannya sahabat Nabi ada yang membaca dengan bahasa Persia, doanya. Maka nggak boleh. Demikian juga kita orang Jawa, misalnya punya hutang, pengen supaya hutangnya dilunasi oleh Allah Ta'ala. Ya nggak boleh, ya Allah lunaskanlah hutang saya, dalam salat ngomong gitu nggak boleh. Harus diarabkan dulu. Nah, gimana caranya? Tanya kepada yang bisa bahasa Arab. Tolong ini diarabkan bagaimana? Nah, untuk pelajari doa itu kemudian dibaca dalam sholat pada saat sujud atau pada saat yang lain-lainnya. Tapi guru saya dari Sudan namanya Syekh Naji Al-Baqir. Beliau mengatakan ya juz, ya, boleh. Kemudian ketika beliau ditanya kenapa boleh, ya karena tidak ada larangannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi itu menyuruh kita berdoa. Nah, perintah berdoa ini kan mutlak, secara umum saja. Ya, maka orang Jawa berdoa dengan bahasa Jawa, orang Indonesia dengan bahasa Indonesia dan seterusnya. Tapi supaya ihtiyat, supaya hati-hati, maka sebaiknya tidak usah pakai bahasa Jawa. Kita pakai bahasa Indonesia saja. Kalau memang terpaksa pakai bahasa Jawa, di luar sholat saja. Karena di luar sholat juga waktu yang mustajab doanya. Dan masalah yang keenam, raf'ul yadain 'inda takbirah rawahu nahwu 50 minhumul 'ashratul mubasyarah wa huwa ijma'ul ummah. Mengangkat tangan saat takbiratul ihram ini diriwayatkan kurang lebih 50 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di antara 50 sahabat ini adalah 10 orang sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk jannah. Semuanya meriwayatkan bahwasanya Nabi kalau sholat pada waktu takbiratul ihram Allahu Akbar itu angkat tangan. Sehingga angkat tangan di awal sholat itu merupakan ijma' para ulama. Sepakat, tidak ada satupun ulama mengatakan nggak angkat tangan. Tapi kalau angkat tangan setelah itu, angkat tangan untuk ruku, angkat tangan untuk i'tidal dan semuanya itu diperselisihkan ulama. Tapi kalau angkat tangan yang pertama ijma, sehingga yang menyelisihinya jelas sesat dan salah. Yang menyelisih ijma ini jelas sesat dan salah. Nah, di sini dikatakan al-asyrah al-mubasyarah. Ini ada 10 orang sahabat Nabi yang diberi kabar gembira masuk jannah. Mereka meriwayatkan hadis ini juga. Siapakah 10 orang ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kalau nggak salah kata kuncinya begini ya. Wa Umar fil jannah. Nah, ini adalah hadis tentang 10 orang yang dijamin masuk jannah. Pada suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar itu pasti masuk jannah. Umar fil jannah. Utsman fil jannah. Ali fil jannah. Coba antum perhatikan ya. Ini yang ngurutkan seperti ini Nabi. Nabi menyebutkan pertama kali Abu Bakar dulu, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Dan kita lihat dalam kenyataan yang menjadi khalifah pertama kali adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Maka ini sebenarnya urutan khilafah seperti ini sudah sesuai dengan urutan-urutan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis. Tidak hanya hadis ini saja, tapi dalam beberapa hadis Nabi itu mengurutkan Abu Bakar dulu, kemudian Umar. Sehingga kalau ada orang Syiah mengatakan yang seharusnya berhak menjadi khalifah adalah Ali dulu, Abu Bakar dan Umar ini dia tidak lebih berhak, alias Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar, ini jelas salahnya dan sesatnya. Termasuk madhab Zaidiyah, Syiah yang paling rendah, ya, itu juga sesat dalam hal ini. Dalam masalah apa? Mengatakan Ali lebih utama menjadi khalifah daripada Abu Bakar As-Siddiq. Karena para sahabat sudah sepakat kok mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Ya. Maka kesepakatan atau ijma' sahabat ini adalah sudah dijaga oleh Allah dari kesesatan. Kemudian setelah 4 orang ini siapa? Talhah fil jannah, Talhah bin Ubaidillah, wa Zubair bin Awam itu juga di dalam jannah, Abdurrahman bin Auf dalam jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam jannah, Sa'id bin Zaid di dalam jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah juga di dalam jannah. Ini mengingat-ingat 10 orang ini gampang. Yang 4 pertama ini adalah khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini khalifah-khalifah yang 4. Kemudian Talhah ini orang yang mempunyai sejarah yang bagus dalam perang. Demikian juga Zubair ini mempunyai sejarah yang bagus dalam perang. Yaitu Talhah ini pernah suatu saat membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga jari-jarinya terputus. Maka dia mengatakan hassi. Hassi itu kalau dalam bahasa Jawa itu waduh. Gitu. Maka Nabi mengatakan kalau kamu mengatakan Bismillah maka kamu diangkat oleh malaikat ke langit. Tapi karena kamu mengatakan waduh nggak diangkat malaikat. Jadi ini sejarahnya Talhah. Tapi semua orang sepakat, wah dalam perang itu yang paling berjasa adalah Talhah. Karena dia berani melindungi Nabi, Nabi disuruh berada di belakang beliau, Talhah berada di depannya, sementara ini orang-orang kafir Quraisy ngeroyok.
Maka dia sendirian dikeroyok oleh orang-orang kafir Quraisy sampai jari-jarinya patah semuanya. Masya Allah. Kemudian Zubair ini adalah mempunyai julukan Hawariyun Nabi, ya, hawarinya Nabi. Kenapa? Karena suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan siapa yang berani berangkat, maka Zubair mengatakan saya ya Rasulullah. Nabi bertanya lagi siapa? Maksudnya supaya jangan Zubair. Gitu. Maka Zubair mengatakan saya saja ya Rasulullah. Terus Nabi mengatakan siapa yang mau berangkat? Zubair terus yang nunjuk jari. Maka Nabi mengatakan likulli nabiyyin hawari. Setiap Nabi punya hawari. Hawarinya saya adalah Zubair. Maka dua orang ini Talha dan Zubair mempunyai sejarah yang indah dalam peperangan sehingga wajar kalau dia dimasukkan dalam Asyrah Mubasyarah fil Jannah. Kemudian yang berikutnya Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid. Ini kan hampir sama ya. Ini Sa'ad dengan Sa'id. Nah, kemudian yang lainnya lagi adalah Abdurrahman bin Auf dan Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Nah, untuk mengingat dua orang ini caranya gampang ya. Abu Ubaidah ibnu Jarrah ini mempunyai gelar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gelar khusus. Sehingga karena dia mempunyai gelar khusus ini kita bisa mengingat-ingatnya sebagai tanda bahwa dia termasuk 10 orang yang diberi kabar gembira masuk jannah. Nabi mengatakan inna likulli ummatin amina. Sesungguhnya setiap umat itu mempunyai orang yang paling terpercaya. Wa aminu hadhil ummah, orang yang paling terpercaya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Ini hadis riwayat Abu Ya'la dan derajatnya sahih. Dan kemudian tersisa satu Abdurrahman bin Auf. Bagaimana cara mengingatnya? Abdurrahman bin Auf ini terkenal orang yang kaya. Kaya raya. Sehingga sebagian riwayat menyebutkan bahwasanya Abdurrahman bin Auf ini kalau masuk ke dalam jannah, kata Nabi dalam riwayat itu, kamu kalau masuk ke dalam jannah itu nanti masuknya dalam keadaan berangkang. Karena apa? Saking kayanya kamu itu. Ini riwayat yang terkenal tentang Abdurrahman bin Auf. Tapi saya tegaskan di sini bahwasanya riwayat itu sangat-sangat dhaif, tidak bisa diterima. Bagaimana mungkin 10 orang yang dijamin Nabi masuk ke dalam jannah tapi masuknya dalam keadaan merangkak dan merayap ya. Itu enggak pas itu riwayat itu. Tidak sesuai dengan tazkiyah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Maka yang benar Abdurrahman bin Auf ini sebagaimana sahabat-sahabat yang lainnya nanti akan melewati di atas neraka jahanam itu dengan cepat. Karena orang yang melewati neraka jahanam untuk menuju ke dalam jannah itu macam-macam. Ada yang secepat kilat langsung sampai. Ya. Ada yang secepat kuda yang lari kencang. Ada yang secepat orang berlari. Ada yang secepat orang berjalan. Ada yang berjalan merangkak. Ada juga yang berjalan belum sampai selesai sudah jatuh dalam neraka jahanam. Mudah-mudahan kita selamat dari jatuh ke dalam neraka jahanam. Baik. Nah, bagaimana untuk kita bisa cepat dalam melewati jahanam itu? Ya adalah amal kita. Amal kita yang menyebabkan kita cepat nanti. Karena amal kita nanti akan menjadi sinar. Suka sedekah, sedekah itu jadi sinar. Suka sholat tahajud, tahajud itu jadi sinar. Suka puasa, puasa itu jadi sinar. Nah, kalau orang itu melewati neraka jahanam, di atas neraka jahanam ini punya sinar, maka gampang saja lewat. Tapi kalau sinarnya kecil sekali, ada dikatakan dalam riwayat itu, ada orang yang sinarnya itu hanya dalam ibu jarinya saja. Jempolnya itu, itu keluar sinarnya. Ya otomatis nggak bisa lewat cepat. Ya. Karena jembatan di atas neraka jahanam itu ada kumin syar, itu lebih tipis dari rambut kita. Kita justru melewatinya di bawah api, kemudian kita harus sampai ke jannah sana. Masya Allah. Maka kalau tidak punya amal dan tidak punya sinar, nggak bakal bisa lewat. Baik. Kemudian berikutnya al-mas'alatu sabi'ah raf'ul yadaini lirruku' wal i'tidal rawahu aktsar min 20 wa huwa ittifaqu 'alamil ansar illa ahlal Kufah. Angkat tangan untuk rukuk dan untuk i'tidal itu diriwayatkan lebih dari 20 sahabat dan itu merupakan kesepakatan ulama-ulama seluruh negara kecuali satu negara yaitu negara Kufah. Negara Kufah itu di Irak dan Irak pada saat itu terkenal mazhabnya mazhab ahlur ra'yi. Orang yang banyak menggunakan ra'yi, ya pendapat. Artinya mereka lebih terkenal dalam masalah ijtihadnya daripada dalam masalah periwayatan hadisnya. Mereka juga meriwayatkan hadis, tapi hadisnya tidak terlalu terkenal, ya. Lebih terkenal dalam masalah ijtihadnya. Nah, maka karena kita melihat beberapa negara yang lainnya itu semuanya sepakat bahwasanya angkat tangan untuk rukuk dan i'tidal, maka hendaklah kita juga begitu. Dan hadisnya sudah sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka nggak usah mengikuti pendapat yang lain. Masalah yang ke-8, raf'ul yadaini indal qiyam ila tsalisah rawahu Ali wa Ibnu Umar. Angkat tangan saat bangkit ke rakaat yang ketiga. Jadi dari rakaat yang kedua, tahiyat awal kan, kemudian bangkit ke rakaat yang ketiga, itu angkat tangan itu diriwayatkan oleh 2 sahabat saja, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Umar.
Jadi tingkatannya tadi untuk takbiratul ihram 50 sahabat. Untuk yang lain-lainnya itu adalah 20 sahabat. Untuk yang bangkit ke rakaat yang ganjil ini hanya 2 sahabat Nabi, tapi hadisnya juga sahih sehingga bisa dijadikan sebagai dalil dan diamalkan. Saya lihat beberapa masyarakat di Indonesia itu dari rakaat yang kedua menuju ke rakaat yang ketiga itu tidak angkat tangan. Ini perlu diingatkan orang seperti ini. Kenapa? Karena ada hadisnya yang sahih dari Ali dari Ibnu Umar, kenapa tidak diamalkan? Imam Syafi'i mengatakan idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Sahih, kalau hadis itu sudah sahih, maka itulah yang menjadi mazhab saya. Masalah yang ke-9, wad'ul yadaini tahta sadr atau tahta surah atau bainahuma rawahu nahwu 18. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu diriwayatkan kurang lebih 18 orang sahabat. Nah, salah satunya adalah tadi hadis yang sudah saya bacakan, yaitu meletakkan tangan di atas kanan di atas kiri. Ini termasuk sunnahnya seluruh para nabi. Ya. Dan ini ada 3 riwayat. Riwayat yang pertama atau pendapat yang pertama itu adalah meletakkan di atas dada seperti ini. Allahu Akbar, nah di atas dada. Riwayat yang kedua adalah Allahu Akbar di atas perutnya. Dan ini kebanyakan orang Indonesia. Yang ketiga adalah Allahu Akbar ditaruh di bawahnya pusat. Tapi jangan ke bawah lagi ya. Itu sudah area beda lagi. Cuma di bawah pusat, perut dan dada. Ini yang ada riwayatnya. Nah, kemudian dari 3 riwayat ini mana yang paling kuat? Syekh Al-Albani mengatakan tidak ada yang sahih 3 riwayat ini kecuali satu, yaitu di atas dada. Maka kalau kita meletakkan di atas perut ini, menurut mazhabnya Syekh Al-Albani ini salah. Kenapa? Karena riwayatnya tidak sahih seperti itu. Yang benar diangkat. Dan diangkat ini bisa begini, bisa begini. Ya. Jadi antara telapak ketemu dengan telapak silahkan, atau ini pergelangan dengan pergelangan. Allahu Akbar. Dan batasnya kita bersedekap itu adalah siku saja. Allahu Akbar kan? Nah, boleh begini, atau boleh begini sampai siku. Tapi kalau begini ini bukan sholat. Ini orang kedinginan. Ini kebanyakan orang Indonesia atau beberapa lah, jangan kebanyakan. Beberapa orang Indonesia sholatnya ini bukan sholatnya. Ini orang kedinginan. Tayyib. Adapun yang paling dhaif dari 3 ini adalah yang berada di bawah pusat. Ini paling dhaif. Sehingga enggak usah diamalkan. Adapun kalau di atas perut nih silahkan, enggak ada masalah. Ini pendapatnya Al-Imam An-Nawawi disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim. Jadi Sahih Muslim itu kan awalnya itu tanpa judul bab-bab. Nah, Imam Nawawi membaca kitab Sahih Muslim ini kok tanpa judul, dikasih beliau judul-judul. Nah, salah satu judulnya itu adalah wad'i al-yadaini 'alal batn. Meletakkan kedua tangan di atas perut. Ini pendapatnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tapi setelah saya mengamalkan meletakkan di atas dada seperti ini beberapa lamanya karena saya mengikuti mazhab Syekh Al-Albani, ternyata saya mendapatkan sebuah buku kecil yang ditulis oleh seorang ulama Yaman namanya Syekh Muqbil Al-Wadi. Dia ulama Yaman, salah satu temannya atau muridnya Syekh Al-Albani. Temannya Syekh Al-Albani. Maka Syekh Muqbil ini di dalam buku tersebut mengatakan semua riwayat tentang masalah peletakan tangan di atas dada itu semuanya enggak ada yang sahih. Demikian juga di atas perut enggak ada yang sahih. Di bawah pusar enggak ada yang sahih. Karena itu kata beliau, maka silahkan bebas. Mau di atas perut silahkan, di atas dada silahkan, di bawah pusar juga silahkan. Tapi kalau Syekh Albani mengatakan enggak, semuanya dhaif kecuali satu, yaitu di atas dada. Nah, kalau kita mau adil, bisa digabungkan antara 2 pendapat itu. Yaitu semuanya memang dhaif, akan tapi yang paling ringan kedhaifannya dari 3 itu adalah yang meletakkan di atas dada. Maka sebaiknya kita memilih yang paling ringan dhaifnya, yaitu meletakkan di atas dada. Dan sebagian ulama berpendapat meletakkan di atas dada ini ada dalilnya dalam Al-Quran. Tahu nggak Pak dalilnya? Ayatnya sering antum baca, ya. Tapi mungkin antum belum perhatian. Allah mengatakan di dalam surat Al-Kautsar, "Inna sesungguhnya kami a'tainaka, kami memberikan kepada engkau Al-Kautsar, kebaikan yang sangat banyak, termasuk salah satunya telaga Kautsar. Fasholli li rabbika, maka salatlah karena Allah, wanhar." Nah, wanhar ini terjemah yang paling terkenal dan menyembelihlah karena Allah. Tapi sebagian ulama tidak mengatakan begitu. Wanhar, dan letakkanlah tanganmu di atas dadamu. Artinya ketika salat letakkan di atas dadamu. Karena an-nahru a'la sadr. Nahar itu adalah bagian dada paling atas ini, yang lututnya. Nah, tapi prakteknya bukan gini ya. Nah, prakteknya adalah di atas dada. Allahu akbar. Wallahu a'lam bis-shawab. Masalah berikutnya, masalah yang ke-10, ashahhu du'a'i tawajjuh hadits Abi Hurairah, ghafarallahu lahu wa li ummi.
bahwasanya doa iftitah yang paling sahih itu riwayatnya Abu Hurairah, ghafarallahu lahu wa li ummi, yaitu yang isinya adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya. Karena itu saya memilih doa ini di dalam salat-salat saya karena itu yang paling sahih riwayatnya. Kemudian di sini saya mengatakan Abu Hurairah ghafarallahu lahu wa li ummi, ini karena doa yang disukai oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Syekh Al-Albani oleh Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Albani, bahwasanya Abu Hurairah suatu saat mengatakan, "Ya Allah, ampunilah saya, ampuni ibu saya, ampuni siapapun yang memintakan ampun untuk kami berdua." Maka muridnya Ibnu Sirin mengatakan, sejak saat itu kami suka mendoakan ampunan kepada Abu Hurairah. Maka demikian juga kita mendoakan ampunan kepada Abu Hurairah supaya kita masuk dalam doanya Abu Hurairah supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah berikutnya, al-mu'tam yaqra'ul Fatihah khalfal imam fil jahriyah was sirriyah. Nah, ini belum diterjemahkan ya. Yang makmum itu membaca surat Al-Fatihah di belakang imam baik di dalam salat yang jahar maupun salat yang sir. Nah, ini termasuk permasalahan yang diperselisihkan ulama, akan tapi pendapat yang paling rajih menurut Imam Syaukani adalah ini. Jadi makmum imam hukumnya sama, wajib baca Al-Fatihah. Baik imamnya itu bacaannya jahar maupun imamnya itu bacaannya sir ya. Maka salat maghrib, salat isya, salat subuh itu makmum juga tetap membaca Al-Fatihah. Bagaimana cara membacanya? Para ulama mengatakan paling utamanya itu adalah ketika imam diam di antara ayat-ayat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan imamnya ambil nafas dulu ya. Nah, pas ambil nafas itu makmumnya membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Cepat aja ya. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Terus seperti itu. Tapi kalau memang tidak bisa karena imamnya cepat Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, kita barengan dengan imam enggak ada masalah. Masalah berikutnya, as-sahhu da'i tasyahhud hadits Ibnu Mas'ud. Doa tasyahud yang paling sahih itu adalah hadisnya Ibnu Mas'ud dan itu yang ucapannya adalah at-tahiyyatu lillah wassalawatu wathayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya itu ya. Semuanya saya kira sudah hafal sehingga enggak usah dijelaskan. Masalah terakhir, asahhu alfadhis salati 'alan nabi as-salawatul ibrahimiyah. Lafal salawat kepada Nabi yang paling sahih hadisnya itu adalah salawat yang disebut sebagai salawat Ibrahimiyah yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ujrah, yaitu doanya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan seterusnya Allahumma barik sama dengan sebelumnya. Disebut salawat Ibrahimiyah karena disebutkan Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ya, maka disebut sebagai salawat Ibrahimiyah. Tapi salat-salat yang lainnya asalkan ada riwayatnya silahkan dibilang enggak ada masalah. Ini yang paling sahih. Wallahu taala alam bisawab. Terakhir kita tutup dengan Allah taala a'lam wa ilmuhu atam. Walhamdulillahi ala ma afadha alaina minan na'am. Allah taala lebih mengetahui dan ilmunya lebih sempurna dan segala puji bagi Allah atas apa saja yang telah dilimpahkan kepada kami dari nikmat-nikmat yang sangat banyak. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, silakan. Iya.